lawan utamanya saya anggap Persib sekarang ini kan konsentrasinya lagi kemana-mana nih, ya kan? Ya ini harus diambil, dan Persija kan hanya fokus di situ aja. Borneo juga konsentrasi di Shopee, ya kan? Nah paling tinggal dia sama Persebaya aja nih. Persebaya kan juga punya kepentingan, dia kan ada sahabatnya Persebaya kan, ya kan? Tahun depan juga sama lagi, ya kan? Ya artinya menurut saya sih, ya oke, proses berjalan. Tapi juga harus membuktikan di atas ini, tim ini kuat nih. Jadi juga mendukung proses ini supaya, ini saya di tim yang lebih kuat nih sekarang nih. Artinya gitu, dengan pemain yang hebat nih. Artinya buat memotivasi yang muda-muda supaya lebih ini juga. Menurut saya sih harus stay, pikiran sekarang ganda. Artinya jadi satu. Dia juga harus membentuk tim yang bagus untuk mencapai target juara. Juga harus bisa punya proses bahwa dia harus bisa mencetak pemain bagus untuk Persija untuk ke depan. Itu sih menurut saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngobrol di Makmur, Anda berada kembali lagi bareng gua Wasiatul Akmal. Kami dari kelompok Capir Kebon Kosong di sebelah kiri saya. Perkenalan, Pon. Kenalin. Saya Alphonse dari RT 03. Gue Dikun Edgar dari RW 9. RW 9. Kami dari kelompok Capir Kebon Kosong. Selamat berjumpa lagi di Koprol, tempatnya kita ulik-ulik isu menggelitik nasional. Tentunya kita juga ditemani sobat-sobat dari Sarang Elang, bukan Sarang apa nih? Sarang Ngeo. Oke, Bang Ben, sehat Bang? Ya, alhamdulillah. Wakili Karang Taruna. Oh, luar biasa. Karang Taruna. Dari kelurahan mana ya? Kelurahan. Coba dulu deh. Blok Kidul. Salah tempat. Maksudnya mau hajatan. Mana? Tadi di komen kata dia. Ntar dulu. Oh iya. Gitu. Alhamdulillah ada juga dari organisasi Ormas. Bang Ferkot. Dari Ormas mana, Bang? Ormas. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat selalu. Masa bodoh. Ormas masa bodoh berarti Omdo. Alhamdulillah dari Ormas Tanjung Priuk. Sehat. Pak Rizaldi gimana, parkiran aman, kontainer? Alhamdulillah. Dari partai kan. Rambutnya kayaknya agak sedikit kuning Bang. Lu macam main layangan kayaknya. Coba kok kuning-kuning gitu. Kemarin habis Panjat Pinang. Alhamdulillah ada Pak Niko. Pesawat berapa dari Malaysia, Pak Niko? Malam ya. Bolak-balik lu sana, ntar lu. Bolak-balik lu udah enggak belah dua. Udah enggak belah dua sekarang. Enggak sempat nyisir kayaknya. Seperti biasa kita pantun dulu. Mancing ikan di empangnya Haji Sabeni. Cakep. Jangan lupa bawa kopi dan lumpia. Cakep. Persija jor-joran demi ngasih kado 5 abad DKI. Yes. Tapi kalau nggak juara apa kata dunia? Ada. Siapa nih buat pantun nih? Top nih buat pantun nih. Kelas emang ya kan. Biar tetap semangat kita ngobrol-ngobrolnya. Kita ngopi dulu. Ngopi. Ini Pon, ya kan pokoknya Pon lu aus Pon bukan ngopi. Satu lagi nih. Oke, satu lagi punyanya Edgar. Cakep bisa Kiper kali. Ya, ini orang mantap. Coklatnya Gimana sih ini kopi? Wah, coklat juga. Lagi aja gua mah. Iya, terima kasih buat Kopi Uang Mas yang sudah mensupport, dan tak lupa juga Irek Apparel yang telah mendukung program Koprol. Yes, Bos Eko sehat-sehat selalu, berkah rezekinya, lancar segala usahanya. Amin. Semuanya. Kopi juga nih, Kopi Uang Mas. Masuk Pak Eko. Oke, Persib melakoni pramusim dengan amat meyakinkan. Nggak cuma hasil tapi juga gaya mainnya Igor Tolik sudah terlihat jas. Bagaimana melihat permainan Persib di pramusim kali ini? Nah nih, ya kan? Gimana nih? Ada yang mau komentar duluan? Ya udah lama dari partai politik. Dari Ormas. Ormas ini ya tadi Ormas. Tadi kayaknya udah baca-baca, Ya, udah kan? mempersiapkan jawaban. Ya. Dan waktu kita persilakan. Kita persilakan dengan segala hormat. Ketua Ormas. Oh ya, artinya Igor Tolik meyakinkan ya, meskipun namanya ini kan semuanya tak terkalahkan. Sampai satu aja dia main di final waktu presiden kan 1-1 lawan Persebaya dan kalah penalti. Tapi ada penalti yang nggak dihitung. Artinya sejauh ini
sangat memberikan keyakinan dan mungkin Bujan Hodak yang lagi di Kroasia berobat karena sakit hepatitisnya mungkin juga bisa tersenyum ya karena ternyata penerusnya juga sudah bisa menemukan apa yang diinginkan ya. Meskipun ini masih persiapan ya, tapi sekarang Persib sudah mulai memperlihatkan bentuk, apalagi terakhir waktu di Bali di turnamen Dewata ya. Dewata Challenge kan kita lihat Peralta waktu lawan Sabah luar biasa. Menang 3-0 kan. Di babak pertama benar-benar superior seorang Peralta, dari 10 peluang Persib 7 dari Peralta. Berarti kan meskipun kelihatan mungkin belum tune in bener, chemistry-nya belum banget, tapi Peralta sudah bisa memperlihatkan manuver-manuvernya baik di sayap kiri maupun di sayap kanan kemarin. Artinya sudah Persib menurut saya sih udah menuju ke sebuah kestabilan untuk menatap ke tingkat Asia. Sebenarnya kan Persib kan sekarang targetnya kan Asia. Asia dong, pasti dong. Harus. Meskipun sebenarnya pasti kan juga mereka juga mau dong dapat 4 kali gelar juara juga mau kan, tapi menurut saya sih Persib udah harus menatap Asia dengan tim yang sangat mewah. Buat sekarang ya. Hampir 200 miliar kan itu semua. Luar biasa. Kurangnya di apa kira-kira? Kalau Persib kemarin kan belum komplit ya. Artinya kan ketika main di Piala Presiden kan ada 7 pemain Persib yang di tim nasional. Tapi menurut saya di kurangi Persib, menurut saya tetap di sektor tengah yang harus lebih digas kencang ya. Sangat diperhatikan ya. Artinya di sisi gelandang bertahan. Kemarin kan gelandang bertahan masih pakai Adam Alis ya kan, yang untuk menggantikan posisi Mark Klok sebagai kapten juga sebagai gelandang bertahan, dan Deddy Kusnandar juga kan main juga bagus mereka berdua kan. Iya. Tapi menurut saya sih sektor tengah itu yang sektor situ yang mesti dikencengin. Kalau 2 lokal itu belum cukup ya, Om? Kan belum cukup 2 lokal itu. Menurut saya di Asia ngomong nih, pasti ngomongin Asia nih. Ya kalau ini kan Persib kan menurut saya bisa menurunkan pemain-pemain diaspora dan pemain asing. Artinya sudah cukup mumpuni nih. Artinya ini mulai kelihatan artinya bahwa Persib memang akan didominasi oleh pemain yang memang binaan Eropa semua ini. Kelihatan ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat akan lebih itu sih. Sektor depan sektor depan sudah bagus kan, si Balsa juga udah oke kan. Udah tune in lah menurut saya Balsa. Kan kemarin kan Persib kehilangan Berguinho aja waktu main lawan Sabah. Coba kok kemarin setor kanan ada Berguinho, setor kiri ada kenceng lagi tuh. Luar biasa tuh ngadangan. Ada matinya ya untuk kemarin juga kita lihat Sabah juga kan kemarin juga bisa ngasih ada perlawanan. Artinya bahwa bahaya. Apalagi sebelumnya saya juga ngeliat pertandingan JDT lawan Chelsea. JDT luar biasa mainnya, itu udah kelas memang. Makanya nggak salah kalau JDT memang masuk dalam tim unggulan di ACL kan. Udah tim unggulan kan dia. Dapat pot 2 dia. Persib kan masih harus dikualifikasi di ACL 2. Lawannya nanti kan Manila Tigers. Ya, tapi ya seenggaknya ada progres yang besar dilakukan Persib. Memang butuh biaya besar, tapi kan Peter Tanuri siapa? Pak Glenn kan juga bawa duit nggak ada masalah lah. Artinya memang mereka Persib dihuni oleh manajemen dan pemimpin yang memang punya visioner. Ya, visi ke depan. Visionernya bagus ya. Jadi kan tim ini sudah bagus. Keren. Contoh. Hanya sayangnya kan harusnya juga dari kejadian kemarin kan ada suatu kerugian yang dialami Persib. Waktu Persib kalah lawan Ratchaburi ya. Ratchaburi betul. Itu kan sampai ada bobotoh masuk ke dalam, akhirnya kan baru sekarang diputuskan oleh Persib dapat sanksi 3,1 atau 3,5 miliar denda, dan di 2 pertandingan Persib tidak boleh pakai penonton di kandang. Ini kan rugi banget itu. Makanya saya kemarin ngasih saran aja, menyarankan bobotoh ini juga bisa jaga diri lah saya. Artinya bahwa Persib dan bobotoh ini kan kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi. Bobotoh adalah pakaian Persib gitu. Jadi ulah bobotoh ya Persib yang akan karena dampak. Artinya ini yang harus dipahami oleh bobotoh. Itu jangan sampai kayak ini kan rugi. Sekarang pertandingan di GBLA lawan Manila Tigers yang harusnya keuntungan dari sisi material ya. Iya betul. Bisa sampai puluhan miliar. Kedua
Support? Dari sisi moralnya kan supporter hilang. Kan Betul. berarti kan Persib sudah kehilangan pemain ke-12 akibat ulah dari Bobotoh. Nah, ini maksud saya itu sih kalau saya. Jangan sampai lah tim yang sudah bagus terus dinodai oleh ulah Bobotoh yang menurut saya tidak mencerminkan bahwa ini tim yang dia tuh sebagai penunjang tim yang bagus. Betul. Siapa yang nggak sayang sama Persib ya Om ya? Siapa yang nggak euforia ketika Persib menang mau kalah tetap Persib. Cuman itu harus dewasa ya Om. Soalnya kalau Persib sudah ke ACL 2 itu udah bukan lagi bawa Jawa Barat, itu udah Indonesia. Betul. Iya, semua udah bagus, manajemen bagus ya semuanya. Itu aja dari saya. Oke, luar biasa emang. Sangat benar-benar apa ya? Tajam, terpercaya dan apa ya? Terkuak lah gitu loh, ya kan. Ngantuk, udah ya? Udah. Itu udah lebih dari 15 menit tuh bagi saya. Ben, lo sendiri Ben. Ada yang mau komentar Ben? Taruh. Kalau Ben, awas tuh jangan kata bunda lo. Oh enggak, ini kata Kata siapa nih sekarang? kutipan nama Pandit. Apa siapa? Berarti Saya sendiri Orang lagi. Kalau saya berpikir lebih ke Persib ini harus bisa memappingkan untuk dia punya goals. Formasi mana yang untuk nanti untuk ACL dan formasi mana yang untuk nanti Liga 1. Gatennya. Jadi Coach Igor itu harus lebih detail, harus lebih memprepare formasi strategi mana yang dipakai untuk dua kompetisi itu agar goals yang dicapai oleh Persib tercapai gitu sih. Keren banget. Pintar ya, Boy. Karena dia udah unggul karena seperti yang saya bilang minggu lalu di Koplo bahwa Persib itu udah klub Liga 1 yang memang sudah unggul. Di atas lah ya. Udah unggul semuanya ya nantinya. Contoh lah ini klub percontohan ya kan. Bang Ijal, untuk manajemen sendiri gimana Bang? SD. Lu gimana Bang? Manajemen Bang? Pembatas. Manajemen sendiri gimana? Kok tumben ini akur? Iya. Pembatas ini jangan deket-deket. lo kalau nggak mau di sini keluar aja. Ya kalau manajemen sih kalau gue Persib sih udah oke. Tadi seperti Om Ferry panjang lebar udah diterapin bahwa manajemen Persib udah memikirkan untuk 4 kompetisi yang mereka ikutin. Dan pemain pun udah siap lah. Apalagi terakhir kita lihat di Bali kemarin di Dewata Challenge Series itu kan makin kelihatan mateng ya. Semua tim makin kuat. Cuman kalau Om Ferry bilang udah ini tengah, kalau gue sih bilang mungkin posisi di penjaga gawang harus diperhatiin. Penjaga gawang nih. Ya, karena kan ini yang baru siap ini baru Teja ya. Dua cadangannya masih muda. Tuh. Ya, berarti bukan nggak bagus kalau dikasih kesempatan tampil. Tapi untuk menghadapi kompetisi 4 yang ketat ini kan alangkah baiknya cari kiper yang memang sudah ready gitu loh. Ya kan? Siap pakai udah. Ya, iya kan. Ya, itu. Kalau gue sih itu aja. Kalau untuk di posisi tengah gambaran gue sih Persib udah banyak sih di posisi gelandang bertahan karena kan dia ngambil lagi tuh satu stopper, ya kan, dari stopper dari Airport Timur kan. Iya. Nah, Tomo bisa dorong ke tengah kan. Iya. Bisa Tomo bisa gelandang bertahan. Ya kan. Kan emang rumor itu kan mau didorong ke jadi gelandang bertahan. Alternatif beberapa posisi pemain di Persib, mungkin Igor udah memprediksi seandainya ini terjadi dia akan memainkan di posisi ini seperti ini. Mungkin seperti itu gitu kan. Tapi emang penjaga gawang nggak mungkin kan dari back sudah jadi kiper kan nggak mungkin. Artinya dengan kondisi 3 kiper yang sekarang ada Persib kayaknya harus benar-benar jadi jaga gawang. Jaga gawang ya. Jaga gawang. Sama striker ya satu untuk untuk pelapis ya basah. Karena kan yang kita dengar kan udah banyak juga kan saya udah banyak Bang Maurizio. Kan Raymond kan di luar kan mau ke mana gitu. Itu ada Peralta, Berginho. Ya kan artinya posisi pemain nomor 9. Dan nomor 9-nya. Nomor 9 ya. Ya, kan Raymond mau keluar kan, mau ke mana ke Bangkok mana. Oh, Ciamis ya. Ciamis ya. Sama Kang Heri dong. Tasik jalan-jalan lagi ntar. Tengah Bang, tengah. Ya, tengah sih udah cukup banyak ya. Ada Berginho, ada Malis, ada Beckham Putra, Deddy Kusnandar, Deddy Kusnandar. Anak muda juga ada di beberapa. Iya. Main muda juga. Nazril ya. Azril terus si siapa? Ada yang rambutnya pirang siapa? Ada. Iya. Ali Tamara. Ali kiri bagus. Iya. Tuh, oke. Kalau makanya gue bilang kalau kedalaman tim sih udah. Persib mah udah paling gitu. udah oke lah ya. Udah benar siap banget dah ya. Mungkin untuk di posisi jaga gawang lah. Kalau gua sih harus perhatikan karena
nggak mungkin juga ya apa ya Ya siapa? seorang Teja bisa menghadapi 4 kompetisi sekaligus kan. Janganlah. Ya Terlalu kan? dipaksakan juga gitu kan. Tipes ntar bahaya ya kan. Jangan. Jadi itu sih kalau gambaran gue sih itu. Jadi tega juga kalau kayak Iya, ya tega jangan. Dia harus ada Kemarin sih gue udah ditelepon sama Kang Adit, nanya kondisi telepon gimana. Terus? Ya, saya bilang siap, pukul-pukulin orang. Kalau lu sendiri Pon. Nah, ini sendiri tadi nggak mau kerjaan Pon ya. Buat mukul jangan. Jangan. Si Hector gimana? Saya bilang udah ke jalan yang benar. Ini jalannya bener luar biasa. Dua ini. Kayaknya kebersihannya udah nyambung ya. Tanya, Alfon gimana? Gue jawab. Lo itu gimana? Bisa turun lagi nggak? Gue bisa turun. Turunnya turun. Iya. Pon untuk kiper Pon. Apa yang ngomong Tadi tadi Bang Rijal kan udah nyolek tuh nyolek ya kan. Kalau di masa Nyenggol. udah benar sih. Coba itu. Coba. Kayaknya belum Abdul kalau geser kali geser. Nah, terus gimana? Nah, geser kali takut ngeganggu kan. Ayo coba. Hari ini cuma Teja doang kan. Apalagi kalau kiper mudanya bagus, cuma Iya. kalau jarang dimainin juga betapa ya. Iya. Kurang lah. Kurang. Jam terbang ya. Sebenarnya kurang. Minimal Kurang. Persib tuh ada kiper senior lagi satu. Kiper senior 1 lah ya. Dari luar apa lokal sendiri? Luar. Dari lokal aja deh. Lokal aja ya, kiper Iya, senior mau sampai ya. Kapan sih mau pakai kiper? Iya. Udah keras tuh. Hermansa bisa kalau enggak di Artiko lah. Ya kan itu senior katanya. Tim-tim Liga 1 ini udah mulai fokus lah ke kalau mau pakai pemain asing udah cukup depan kayak dulu lah. Biar kiper-kiper lokal ini mulai ya muncul kalau- lagi gitu. Bermunculan lagi ya kiper Tapi lokal banyak, ya. tapi banyak banget sekarang. Tadi sih emang maksud gue gitu, tidak hanya apa namanya dari pemain naturalisasi atau ya pemain kita nih Iya. benar-benar berperan mau gelandang. Tadi gue juga nyolek Bang Ferkot juga. Di gelandang kan ada Deddy Kusnandar, ya kan ada Beckham. Itu pun bisa mudah-mudahan bisa mengimbangi permainan dari pemain asing gitu. Kita pengen kan kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana kok? Nah, kalau Singkat aja kok. ya kita bedah. Oke. Situ dokter bedah. Kita bedah Roma Persib di Enak coklat ini enak. Enak. Oh enak banget. Persib ya. Mana sih ya? Ya enak. Kayak di Mau- Priuk ini mau- bener ini mah. Gue box ikut Priuk. Ada. Iya enak banget ini. Udah. Oke, terus Udah. cepet kok, gue tungguin nih. Nah, dulu. Dia udah bikin contekan. Kasihan lo, Bang. Dia udah bikin contekan. Bagus, Ayo, Bang, lanjut, lanjut. bagus. Lanjut Pak C. Udah bagus. Tuh kan bagus. Pada makan lu ya. Kita liatin mana? Udah ngomong aja. Aja kita liatin kan. Ya, poin utamanya proses adaptasi ya yang menjanjikan. Pramusim ini bukan hanya soal trofi tapi melainkan chemistry di tubuh Persib ini. Apalagi belum full squad yang lainnya belum bergabung ya, mungkin yang lainnya bisa mengikuti ya. Dan saya lihat dari performa Persib ini ya masih dengan level yang mental dia yang masih sama. Lini belakangnya udah alot, masih alot ditembus dari lini belakang. Pokoknya aman lah. Dan saya lihat dari lini tengah, tutup. Nyalot. di lini tengah ini yang belum diomongin nih, pemain Jepang ini nih sekarang nih yang muncul. Yang lagi di Kemarin. Jepang, Wan. Gakuto Bukan. ini. Kita belum bahas tentang Gakuto. Kemarin mainnya Bagus ya. benar-benar Top Kelas. dia. Level menunjukkan dia Kualitas. tanpa banyak sentuhan, touching ball, dan dia lihat ke Luka Menalo Jadi tipenya itu tipe yang benar-benar simpel main. agresif banget. Iya, Tapi agresif dia juga. tipenya itu ketika lebih ke saya ngebaca sama ngeliat itu Taktis ya. transisi banget. Transisi Pas banget, ketika taktis. transisi dia Iya. udah tahu tuh. Iya. Udah di depan di mana gitu. Ini game-nya bagus ya. Kualitas kan nggak ini ya, kualitas dia udah menjanjikan banget. Sebenarnya jebolan J League 1 Oh, oke. di Kelas lah kalau jadi satu sebelum mau di Thailand ya. Dan ditambah nanti duet dengan Tom Hai, jadi nggak terlalu repot ya. Tom Hai ini ada partner yang Bagus lah ya. bisa membantu dia. membantu dia Iya. dalam kerjanya di Nah, lapangan. Udah. dari
dari apa? Dari ini saya lihat dari sepanjang pramusim ini satu pemain muda yang nggak tergantikan nih. Ya si yang menunjukkan banget nih dia si bek kiri nih. Si Tanamal nih, Yamal. Ya pergerakan ngotot nggak ada capeknya. Nggak capeknya ya. Terus selalu overlap dia. Saya lihat. Ya dari pramusim ini yang menonjol nih dia ya. Saya lihat pemain lokal. Rata. Oke nih. Oke, makasih banyak. Kalau dia kumpulin Komentar luar biasa. Ya, yang lainnya ya kayak si Baros ini dia masih menunjukkan dan Persib memang butuhkan dia lah. Si Baros. Iya. Dan yang lainnya Menalo udah menunjukkan dengan golnya. Si Peralta nggak butuh waktu lama. Apa sih adaptasi bagi Peralta? Nih ngomongin Peralta nih, Peralta terlihat udah mulai nyetel dengan Persib nih. Kalau misalkan Peralta nanti berduet dengan Menalo yang juga lagi oke di sektor serang, gimana posisi David Beckham? Kalau buat gua Beckham malah enak lah. Beckham bisa main di gelandang. Salah kan gue milih David Beckham. Tapi Beckham di sono masih Victoria. Enggak, emang bener ya. Malah Beckham lebih enak. Ini gua. akan tadi kan kita ngomongin. Iya. Kalau gua dari sudut pandang yang positif ya, malah Beckham bisa banyak opsi. Kalau geser. Beckham kalau main ya dengan mereka berdua ya. Bingung ngegeser Jangan digeser Beckham. Keluar ini dong, keluar garis. Sebenarnya kan pasti udah si Option ya, Bang? udah punya option buat tim Asia mana, buat tim yang di Super League mana. Iya. Mungkin Beckham akan lebih banyak dimainkan di Super League ya kan. Mungkin dengan duet Menalo yang di sektor sayap kanan dan Peralta kiri, Baros di tengah itu buat settingan buat yang di Asia mungkin buat settingan Asia. Belum lagi Shopee ya. Saya yakin Persib nanti di Asia akan menurunkan seluruh pemain asing kan Eropa dan Jepang. Itu pasti. Iya. Artinya saya nggak ngomong asing ya. Asingnya ada pemain di Super kan sudah jadi ini kan. Asing. Benar. Ada masuk Gitu. Ragnar, ada masuk si Sandy Walsh kan. Benar. Artinya Persib pasti akan mengandalkan itu ya. Dari pengalaman yang kemarin waktu lawan Ratchaburi aja kita Persib nggak bisa menang. Ya kan, mungkin Persib akan membagi. Persib kan harus ikut 4 turnamen. Iya. Setelah Piala Presiden dia runner up, dia kan juga nanti di Piala Liganya dia kan langsung ke perempat final kan. Iya. Ya kan, langsung ke perempat final kan, yang Piala Liganya kan, nanti mulai Oktober ya. Ya artinya sudah dibagi sih. Mungkin ini Igor Tolik sudah membagi mana yang buat konsumsi Persib. Iya, materi pemainnya Om ya. Buat Super League, Shopee. mana buat Liga gitu. Nah, Mungkin Shopee juga tuh. Shopee gimana? Iya. Shopee-nya juga mungkin ya. Kayak Mungkin Shopee sama lah. mix deh. Makanya kedalamannya mengerikan lah ya. Iya. Apa Shopee ini mix atau full sama dengan ACL tuh pemainnya? Yang di Shopee. Sama. Kan cuma 3 pemain asing. Yang mana Shopee. tuh? Shopee. Apa yang 3 pemain asing yang mana? Regulasinya. Elik. Elik ya? Ya Piala Liga ya. Piala Liga. cuma Piala 3. Liga itu 3. Ya mungkin bisa main asing. Tapi kan Fokus. itu hanya di putaran awal, putaran 8 besar bisa pakai kan. Iya, Persib kan udah langsung perempat final kan. Kan ada tim yang unggulan. Ya intinya Persib mah untuk masalah pemain, mau skema apapun yang tadi kita bahas sudah sama-sama kita setujuin bareng-bareng. Igor Tolik sudah tidak ada masalah dengan kedalaman materi pemain, ya kan. Ya dari posisi belakang, tengah, depan pun dia udah punya banyak pilihan. Beckham dia tidak bisa main di posisi sayap, dia bisa main di posisi 10. Ya kan di gelandang serang. Bisa ngimbangin juga Beckham ya Bang Rizal ya. Artinya Beckham bisa bermain posisi itu gantian dengan Adam Alis. Iya. Iya kan. Itu. Ya kita bisa ilustrasikan inilah ketika Indonesia kemarin lawan Timor Leste di ASEAN Championship. Timor Leste kan kita menurunkan 6 pemain baru ya di babak pertama. Sampai dengan menit ke-70 65 tidak ada gol. Padahal kita mendominasi. Tapi ketika diturunkan pemain-pemain yang elit, baru 3 gol tercipta kan. Nah Persib itu sekarang di antara Persib ini kan, saya bilang Persib sudah tidak, dari dulu kan sudah kita kasih tahu Persib itu tidak ada perbedaan antara pemain AB sama B nggak ada ya. Justru itu yang mau gue tegasin bahwa di Persib itu semua pemain udah siap main semua. Ya kan udah siap main semua, dia mau turunin di Super League, mau turunin di I-League, Shopee, mau di Tokopedia, itu gua rasa semua sudah ada. Jangan di Tokopedia. Si Persib itu tidak akan menemui jalan buntu untuk soal nggak bakal itu. Nggak ada. Ketika memang terjadi sulit mencetak gol, gelombang kedua dia turun lagi. Gelombang kedua kan akan lebih dahsyat lagi diturunnya. Dan biasanya orang turun gelombang kedua akan bisa lebih lemah kan. Itu kencang. Menurut saya sih Persib sudah
kalau ibarat kue lapis legit lah itu udah. Oh my god, lapis gitu selesai. Daging lah ya. Hah? Daging ya. daging. Iya. Tapi rawon belum ada. Ya, Jeroan. Ini infonya nih, info terbaru nih. Oke. Kiper asing Oh, yang akan asing. merapat tuh ada 2 yang lagi diincar sama Matej Markovic sama Ivan Susak namanya. Dua-duanya dari Kroasia. Eropa Timur ya. Nah itu lagi diincar lagi Ya kan wajar negosiasi. karena kan Hodak sama kan dari sana. Soalnya Iya kan artinya lebih Infonya gitu sih infonya. mungkin karakternya mereka lebih hafal lah. Hodak atau Komunikasi segala macam. komunikasi lebih enak. mudah. Lebih enak lah, itu yang sangat diharapkan lah. Jangan sampai miskomunikasi terus. Targetnya kencang soalnya. Jadi, Keman Pons, lanjut. Oke, kita beralih nih ke Macan Kemayoran yang masih mencari nama posisi striker. Beberapa nama jebolan Liga Top Eropa juga jadi incaran nih, Ya. ya kan? Salah satunya striker asal Swedia yang bermain di Liga Yunani, Alexander Jemerejev. ya Jeff. Jemerejev ya. Ya Jeff, nggak tahu Temannya Jeff jebret apa. ini. Ya, Jeff. temannya jebret kayaknya. Masa Namanya sama. Pemain setelah banyak menebus kan pemain, lagi-lagi Persija berani mengeluarkan dana nih yang besar untuk posisi striker. Uniknya striker asingnya juga setelah era Marco Simic. Yes, Ini belum ada lagi nih yang gacor nih ya. Iya. Angin-anginan ya akhirnya. Gimana nih melihatnya ini nih, Om Rijal? Iya. Ya kalau buat Persija sih, gue sih cuma bisa melihat aja ya. Karena Dilihat dong. iya, habis mau gimana lagi? Iya. Nanti kadang-kadang banyak kan hawake kan. Artinya ya kita coba lihat aja gitu, bener enggak gitu kan. Kalau dia memang striker ya butuh lah striker karena kan yang ada sekarang kan cuman siapa ya? Excel Sama yang Brazil ya, Pak? sama yang Brazil Brazil kan. itu. Iya. Tapi rawan cedera juga dia. Betul, makanya kan kita lihat nih. Oke, kita lihat bener nggak siapa yang mereka datengin. Kalau memang dapat striker kelas 1, ya bagus lah gitu. Artinya persaingan kompetisi di Super League musim besok ini benar-benar ketat gitu kan. Iya. Striker juga tidak hanya 3 orang juga ya. Harus lebih banyak striker. Gitu. Strikernya. Soalnya banyak liga, banyak kompetisi. Untuk Persija nih. Nih jangan sampai salah beli lagi nih, nanti cedera lagi. aduh. Udah cedera terus nggak bisa kalau dipakai. dari tipikal di seorang Sintayong kan, Sintayong tidak membutuhkan striker terlampau ini. Dia hanya membutuhkan striker yang bisa membuka ruang bagi pemain pertahanan. Karena Sintayong kan lebih mengandalkan golnya itu kan lewat gol dari lini kedua, tidak. Tapi ini kan liga Om, bukan timnas Indonesia. Tipikal Sintayong, ya kan. Gambaran lah. Bisa aja Sintayong menggunakan strategi dia di tim nasional ke Persija. Apalagi kan banyak pemain yang Binandi yang dulu di ini kan Timnas. lagi kayak Witan yang nggak pernah main waktu di tangani pelatih Sousa kan, terus sekarang main luar biasa, ya kan, dan itu lini kedua, terus ada juga arahan, ya kan, ya artinya bahwa menurut saya sih kalau Sintayong tipikalnya dia tidak butuh striker, hanya mau striker yang mengganggu aja dia, mengganggu untuk buka ruang, karena dia lebih Sintayong kan compact defense mainnya, ini kan main ini, main serangan balik. Iya. Kalau Sintayong, kalau saya ada di tipikal Sintayong aja ya, ya kita lihat aja lah. Apalagi Sintayong kan sekarang juga sama timnya kan, Persija kan lagi di Thailand kan, lagi sampai tanggal 19 sama tanggal 22 nih, lagi ini, dan itu kan akan terbentuk tim Persija yang sesungguhnya ya, dan setelah dilawan Polistero sama Chiangrai. Itu kan. Lihat aja. Tapi menurut saya memang Persija tahun ini serius lah. Artinya menurut saya Persija yang kemarin di tangan Sintayong ini kan gini, dari waktu di tim nasional juga gitu. Ketika timnas kita ketinggalan di babak pertama, pasti ada sesuatu yang dilakukan Sintayong untuk babak kedua, dan itu benar menghasilkan. Ya kan, bisa menghasilkan gol, bisa menghasilkan kemenangan. Nah, menurut saya Sintayong kan bisa mempraktekkan itu di Persija. Dan sekarang permainan Persija kan lebih enak menurut saya. Lebih enak permainan Persija. Terus terang, meskipun kemarin juga kekalahan sama Persebaya kan karena gol bunuh diri. Dan itulah center belakangnya Persija. Wah, luar biasa semua tuh. Apa yang 2 center back-nya, ya kan? Wah, itu gila. 2 center back-nya Persija juga gila tuh. Iya. Artinya bisa mengimbangi Matrikardi sama si siapa? Tombo ya. Tombo. Gitu kan. Ya. Tapi kalau secara strategi saya lihat Sintayong hampir sama ya Om ya. Masih mengandalkan counter attack. Masih, karena itu kan pemain-pemain Kelihatan banget gitu. Iya, karena itu kan sudah Karena dia butuh cepat kanan kirinya tuh iya, yang kan itu kan fisik. Kan Sintayong awalnya kan harus fisik memang.
memang kalau pemain itu kan yang penting fisik dulu utama kan sekarang. Kalau fisik kuat, lo kamu mau main pakai pola apapun juga akan gini. Tapi kalau fisik sudah nggak menunjang ya kejadian itu yang kemarin kita waktu lawan. Iya, karena kan memang yang kalau kita tahu kan memang karakter ya. Kalau karakter susah berubah ya. Karakter Sintayong kan memang dia bermain cepat serangan balik kan. Itu aja sih. Ya mungkin ya pasti itulah yang akan turunkan buat Persija musim depan itu. Artinya tadi Om Ferry bilang dia butuh pemain-pemain dengan kecepatan di kanan kiri, dia harus punya gitu kan. Dan nggak butuh juga striker yang gimana yang penting siapapun bisa bikin Yang gol. kemarin yang bikin gol juga Alfiansa kan. Alfiansa kan gelandang. Nah, itu anak muda keren itu bang. Iya itu itu bisa dari masa Epa depan ya? juga dari Epa juga dulu dia. Gila itu. Epa juga ya. Saya Mudah-mudahan. ngeliatnya punya potensi lah Persija Iya, itu. ini kan rumor transfer pemain nih. Evaluasi setelah turnamen pra musim Piala Presiden memunculkan rumor bahwa penyerang asing Gustavo Almeida akan dipinjamkan. Nah, ke klub lain tuh yang akan menampung yaitu ada Arema balik lagi dong, sama Java FC ya, Java United yang sebelumnya Malut United, dan begitu juga Mauro Gilstra yang lagi hangat nih dirumorkan akan dipinjam ke Arema atau PSS Sleman. Itu kan masih satu kerjasama lah mungkin ya, satu mitra. Sama Persija kan sama Sleman sama Arema kan. Maksudnya? Itu masih punya mitra yang bagus lah sama Persija. Mitra Swalayan. Bukan, itu mitra berjaya. Nah, itu dia. Maksudnya berteman gitu. Berteman. Kan semuanya berteman Bang. Berteman semuanya. Semuanya sama bisa berteman juga. Yang dekat lah ya. Terdekat lah. Panik. Enggak, ngapain, tenang aja. Nah, ini Punya jawaban. berarti striker ini Persija akan Ya, kalau dibilang Mauro Gilstra ya dari tahun lalu kan kita udah bilang ini sebenarnya Persija mengambil Mauro Gilstra-nya apa kan? Buat apa gitu ya? Buat apa gitu kan? Kemarin diambil juga ternyata nggak bisa buat apa timnas, juga, kan? buat susah juga gitu kan? Buat timnas. Ya artinya ya buat kepentingan Persija apa gitu kan? Nah, sekarang juga mau dipinjemin ya saya bilang sih wajar aja mau dipinjemin kan? Gue dapat informasi kemarin Persija itu melakukan yang dilakukan Persib. Dia Ya elah dia ambil lagi. Dia itu ambil khusus untuk talent scouting, Bang. Iya. Bukan. Ambil direktur talent scouting dia. Jadi scoutingnya direktur scouting itu. Dia itu gue bilang, nah ini bagus nih. Kenapa? Persija itu kan baik banget Bang, potensinya sebenarnya. Tambah lagi memang kita butuh itu kalau dilihat memang belum ada klub-klub yang ngeh tuh, jarang. Karena rata-rata apa ngambilnya? Ya jadi. Iya, belum dulu dilihat lagi gimana. Kalau posisi itu kan setiap klub juga ada kan. Nah ada Bang, mana ada? Kemudian bagian serius, yang lain yang serius Bang. Sekarang gue tanya, bagian tugas dari DRT apa sih? DRT kan secara keseluruhan Bang, tidak fokus di scouting. Ya, secara teknis lah. Salah satu tugasnya apa? Itu kan cuma salah satu, nggak ada yang serius berarti Bang. Gini, iya. Sintayong itu kan pelatih yang memang ingin melahirkan pemain bagus. Ingat tahun 2020 dari sini, tapi Sintayong kan bisa mampu melahirkan pemain muda bagus. Kalau nggak mungkin kita bisa U23 lolos ke semifinal. Ngalahin Australia, ngalahin Korea Selatan. Ya kan, nggak mungkin. Ini pasti udah permintaan Sintayong karena dia kan juga di Persija kan juga 3 tahun, ya kan. Artinya bahwa dia mau bahwa di tahun kedua ketiga dia sudah bisa memainkan pemain-pemain muda yang ini ke depan. Artinya bahwa Sintayong juga tidak mau juga Persija buang duit banyak ngambil pemain-pemain asing tapi nggak ada hasilnya. Kalau saya sih ini sih pemikiran Sintayong yang memang di tim nasional tapi dijawantakan ke Persija. Nah, itu jadi menurut saya sih memang biasa lah. Kita tahu Sintayong lah. Sintayong itu senang. Ada perubahan nggak sih Bang Verkot setelah dari timnas sekarang di Persija megang klub Bang Verkot kira-kira? Dia ada merubah nggak pemikirannya? Banyak yang nyinyir habis pegang timnas Indonesia dia megang Korea klub gagal artinya kan terus dipecat. Itu kan masalah sampai sekarang artinya keluar hukuman sampai 10 tahun ya enggak? Itu kan ini kan itu ya mungkin kita nggak tahu juga, kita jangan melihat sepihak dari pihak sananya, tapi kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam kan, kita nggak tahu juga. Tapi ya menurut saya dipegang Sintayong Persija punya progres bagus lah, menurut saya bagus lah, meskipun juga seorang Luciano Leandro legendanya Persija
yang juara tahun 2001 pun juga bilang memang Sintayong bagus. Tapi mungkin di tahun pertama dia Kesulitan. masih ada kesulitan. Proses lah, Tapi proses. itu kan pelatih yang proses. Pasti Sama proses. seperti John Hartman inilah. Iya, berarti yang Kan proses. tinggal gimana Jackmania atau tinggal gimana masyarakat Indonesia Menyikapinya. seorang STI dan seorang John Hartman itu aja sih kalau saya sih. Iya. Iya, Kalau jadi gimana, Pon? Kenyang. Kenyang. Nah, mau pakai nasi, Pon. Pakai nasi. Gimana nih Papa ST, bapaknya? Kalau kemarin sempat lihat Persija sih, kayaknya gaya mainnya Persija agak berubah sedikit. Bang. Berubah kayaknya. Ya. Parlente enggak? Hah? Parlente ya kan? Enggak Parlente kan? Men palagai kan? Kalau dari sisi karena udah dijelaskan semua banyak-banyak sama beliau. Oh, iya. Beliau-beliau ini kan memang bukan sembarang beliau-beliau ini. Enggak, singkat lah. Kita waktu timnas dipegang Sintayong, kita ngeliat permainan bagus. Permainan dari kaki-kakinya bagus. Iya. Tapi proses, Om. Iya, makanya kan saya bilang ini kan proses. Artinya Sintayong sekarang juga lagi proses di Iya. Persija. Makanya saya bilang Betul. Jackmania juga harus sabar. Ya, kalau memang menuntut untuk segera tahun depan, musim depan musim ini harus juara, ya Allah alam ya. Kita nggak tahu juga ya. Itu kuncinya Om. Itu kuncinya. Kalau Kunci menurut apa? gua. Kunci Persija. Karena apa? Persija kan maunya tahun ini kan kompetisi ini Juara. Karena lima Lima abad. abad. Apakah STI bisa merealisasikan keinginan masyarakat Jakarta? Iya. Sebagian masyarakat Jakarta dan Jackmania untuk juara. Kalau tadi kamu bilang STI butuh proses, artinya STI nggak mungkin berbuat langsung membalikkan telapak tangan kan? Iya. Ada butuh proses. Nah, apakah dalam musim besok juga Persija bisa juara? Berarti kan artinya Persija sudah melalui proses. Iya. Bang, tunggu dulu bang. Gimana kalau abang makan dulu bang? Baru ngomong bang. Udah. Itu kelihatan kita Artinya kan Kita ngeliatin gimana ada target menuju proses. Selain proses jalan, dia juga bisa harus untuk tim yang bagus Ah betul sih. untuk menuntut juaranya. Iya. Kan? Dan Sintayong menurut saya harus ngambil kesempatan di mana lawan utamanya saya anggap Persib Ya, sekarang ini betul. kan konsentrasinya lagi kemana-mana nih. Iya. Ya kan, ya ini harus diambil, dan Persija kan hanya fokus di situ aja. Iya. Borneo juga konsentrasi di Shopee, ya kan. Nah, Iya. paling tinggal dia sama Persebaya aja nih. Persebaya kan juga punya kepentingan. Dia kan ada sahabatnya Persebaya kan, ya kan. Tahun depan juga sama lagi, ya kan. Ya artinya menurut saya sih, ya oke, proses berjalan, tapi juga harus membuktikan di atas ini, oh tim ini kuat nih. Jadi juga mendukung proses ini supaya, oh ini saya di tim yang lebih kuat nih sekarang nih, artinya gitu, dengan pemain yang hebat nih. Artinya buat memotivasi yang muda-muda supaya lebih ini juga. Menurut saya sih harus stay pikiran sekarang ganda, artinya jadi satu. Dia juga harus membentuk tim yang bagus untuk mencapai target juara. Juga harus bisa punya proses bahwa dia harus bisa mencetak pemain bagus untuk Persija untuk ke depan. Maksudnya. Oke. Itu sih menurut saya sih. Betul. Persija kan sekarang udah bisa nyetak Donitri, ya kan? Iya, Rehanana. Hana, Kalau kita bicara pemain muda, Om, kita kan dari awal juga kita udah bicara nih masalah akademi Persija kan salah satu akademi terbaik ya. Iya. Ya, kenapa? Karena Persija ini setelah banyak melahirkan pemain muda. Ya tadi Om bilang ada Donitri, Raihan Anan, ada Cahaya, Ferrari. ya kan ada Ferrari, semua jebolan dari akademi Persija. Ya kan, cuman hanya kan masalahnya sekarang Persija yang tidak bisa memanfaatkan pemain muda itu kan. Iya, karena pelatihnya pun punya skema masing-masing. Om. Oke. Nah, pelatih takut lah. Oh, Nah, saya takut lah nurunin pemain muda. Iya, Iya, punya iya. pilihan opsi. artinya kan Nah, kalau itu kompetisi pertanyaan itu berjalan, selanjutnya Om sebenarnya Om. Ini kalau ngomongin dari tadi proses sekarang realistis nggak sih target yang diberikan sama Persija terhadap Sintayong ini? Ya, Target itu. Insan ini seperti apa sih Om sebenarnya targetnya? Kalau realistis karena kan Tapi kan di Persija- Sintayong ini yang berproses Om, itu balik lagi yang tadi Om bilang kan? setuju. Ya itu tadi kan gue tanya lagi balik ke Om Vergot, ya kan. Om Vergot kan bilang STI butuh proses karena untuk melatih timnas saja berapa tahun kan baru timnas kebentuk permainannya. Nah, ini gue balik lagi, Persija ini baru sekarang tangan STI. Nah, untuk juara tahun depan gimana gitu kan? Ya kita juga nggak, ya kalau dibilang wah STI tetap bisa harus juara karena di backup oleh manajemen Persija yang akan backup secara biaya pemain-pemain yang mau diambil. Oke, itu kan instan kan. Tapi apakah instannya itu bisa membentuk satu tim yang solid kan gitu Betul kan? ya. Sedangkan ini kompetisi kan udah besok tanggal 4 udah kick off.
Ya gini lah, STY waktu mau berhasil di Piala Dunia kan juga bukan pemain yang binaan dia 2020. Dia juga tetap harus menurunkan pemain diaspora. Bahkan STY menurunkan 9 pemain diaspora, ya nggak? Artinya ini kan bahwa dia punya target nih, ada target pembinaan proses, ada target dia juga capai sesuatu. Nah ini sekarang ini yang STY dulu ada bina juga di timnas U23 kan juga STY pegang, ya nggak? Terus ada senior juga ada pegang. Artinya bahwa STY sekarang ini satu tim, klub ini kan lebih dinamis daripada timnas, menurut saya lebih dinamis karena dia sudah terjadwal dan pendek lagi jaraknya. Tidak timnas kan bisa panjang kan, bisa pelatas buka panjang, ini kan nggak ada. Gitu. Nah, STY benar-benar digeber benar nih kemampuan STY, benar-benar diuji benar di Persija. Artinya bahwa Persija tidak salah pilih pelatih nih dengan menunjuk STY. Gitu. Artinya dulu bisa membentuk tim setangguh, bisa hampir lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Arab 2-0, terus juga dipecat, ya kan? Nah, Yu juga bisa membuat bawahnya juga proses bawahnya juga bisa bawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia. Nah, sekarang dari yang 2 timnas itu sekarang digabung jadi satu di Persija nih. Nah, artinya visinya dia nih, dia benar-benar menurut saya benar-benar di tantangan buat STY nih. Tantangan. Realistis berarti Om ya? Menurut saya sih realistis lah. Artinya bahwa masyarakat Jakarta juga sudah rindu sama gelar juara ya Om. Iya. Juga apalagi kemarin kan diambil 3 kali diambil sama tangga lagi kan. Pasti kan juga Metropolitan juga kan masyarakat Metropolitan kan kita nih. Kita, tim ibu kota nggak ada suaranya nih. Mungkin sekarang mungkin di bawah STY harus bisa lah juara lah. Harapan itu saya bilang harus bisa lah. Harapan itu ada lah ya. Dan mungkin Persib juga mungkin nggak terlampau konsentrasi penuh di Sport League menurut saya. Persib pasti akan konsentrasinya di dua itu, di Asia ACL 2 sama di Shopee itu pasti Persib. Yakin saya, gue itu yakin banget. Makanya dia mau beli mahal pemain itu. Biar tembus gitu ya. Iya, yang menurut saya itu. Karena cuma 16 besar. Iya. Kan? Nah, sekarang emonyong lu. Soalnya gue dari tadi ngeliatin. Dia dari tadi cuma kayak ini yang kayak wasit gini Son. Iya. Nih kata Bunda ini. Timnas. Kata Bunda Erika gimana? Bunda Rika nih. Gimana Persija gitu? Kalau anaknya Bunda nih, anak Bunda Rika nih, Ruben mah. Kalau timnas nggak ada bunda-bunda. Persija, Persija kapan main di Bangkok di Thailand tuh? Di saya belum update ya Pak ya. Agenda uji coba di Persija. Ini lawan ini. Jamburi apa ya? Bang, dia jelasin Bang, dia tahu nih. Anak Bunda Rika soalnya. Contohnya kan itu tadi saya. Lu kan dari TPRI. Iya, gimana? Ini nomor 5 ya masuk. Iya. Masuk. Enggak, bukan. Masih itu. Kalau saya sih intinya gini, feedback dulu dari Sintayong kepada manajemen. Feedback Kan. apaan? Timbal balik, artinya manajemen memberikan Buat bukan cashback, memberikan Timbal balik tuh yang itu yang pakai daun pisang tuh. Tuh, Iya. timbal. Oh. timbal. Bisa nggak sih saya ngomong dulu? Masih mulai pecah. Masih mau Puas, pecah. puas, Jadi ya. maksud saya adalah Sintayong diberikan target, diberikan harus achieve dari 2 kompetisi atau 3 kompetisi baik lokal atau domestik ataupun Asia. Namun Nggak ada. Kecil. Ikut. Ketahuan banget kagak riset. Oke, saudara-saudara, inilah dia. Enggak, tadi gini. Dia emang Persija ikut ACL. Bisa aja, bisa. Acel Masih ini. bisa, kan? Acel ACL ini katanya. Waduh. ACL dengkul. Parah. Tapi berarti 3 dong. Kalau Persiwa 4 kan, Iya. dia 3 Shopee, I-League, Liga Indonesia, Liga Super. Berarti enggak ACL 3. 3 aja. Tapi saya terus terang saya nggak suka Persija. jawabannya si Niko. Sopi Aga. Masuk ACL bisa ACL dengkul. Iya. Kopong dulu. Jangan dong. Iya, Niko. dengkul saya kopong. Maksud kamu sama aja menghina Persija, mesti Persija ikut ACL dengkul. Wah, Iya. Bukan Pas Persija direlat dong. masalah kan lumba nggak ada lutut yang masalah. ya diajar Tukang ini kenek nih. Supir nih. Emangnya kena kapan? Oke, masih seputar Persija ini. Persija ya. Alhamdulillah ada bakal pohon nih. Tarik Mon. Ya. Tarik Bang. Oke, masih seputar Persija nih ya, dari bocoran yang tersebar di sosial media. Ntar buat Rizky Ridho disebut tidak akan dipanggil. Emang tadi saya udah baca nggak dipanggil. Iya, nggak ada dalam list, nggak ada. kiper juga 2 enggak kayaknya. Alhamdulillah katanya. Apakah dibentuk ritme sendiri dari coach George Hartman kepada
Rizky Ridho. Gimana bang? Jadi bagi saya ya, sesuatu untuk Rizky Ridho ini banyak refleksi diri ya. Mungkin adanya tidak ada panggilan dari Coach John ini akan menjadi suatu apa ya? Tajam sekali. Belum. Apa tuh? Iya, yang namanya pemain itu kan wajar lah ya. Mungkin ada yang dipanggil kadang saat ini nggak dipanggil. Berapa sih Nah, panggil ini- dia, handphonenya dimati, baterainya habis. Lagi sholat. Orang nggak dengar. Ya kan, nggak dengar. Ya. Tapi Kamu gimana, Ben? Kalau saya belum selesai. Tapi ini bagi saya kayaknya ada pembicaraan khusus Coach John ini kepada Rizky Ridho. Pasti ada beberapa pemain kan yang nggak dipanggil kan? Enggak, kalau gue sih emang ini imbas dari kemarin sih, Bak. Gue ngelihat Yang pemain kesalahan belakang. itu? Iya, bukan hanya kiper kok. Kiper aja 2 nggak dipanggil. Iya, dia kan kapten ya kan, itu kapten ya, mungkin kalau gue sih pasti juga ada pembicaraan lah. Bisa ngejaga mentalnya Rizky Ridho juga. Itu nggak langsung harus gimana, pasti ada pembicaraan juga. Kalau saya mah coach, karena besok kan agendanya FIFA ASEAN ini kan. Artinya Rizky Ridho ini Nggak Ridho. bukan enggak Ridho. Jadi Nggak Rizky. kalau saya sih setuju mungkin Nggak ada suatu rezekinya. macam semi punishment lah buat Rizky Ridho. Punishment apa ya, semacam kayak hukuman ataupun teguran untuk Ya teguran boleh lah, teguran boleh lah gitu loh. Dan nanti kan mungkin akan menurunkan squad-squad juga yang abroad kan, seperti JHS ya kan, Yang dipanggil. Kevin Dix, posisi-posisi itu bisa ya setidaknya bisa mengisi posisinya Rizky Ridho kalau memang benar ujar daripada si Bung ini bahwa itu adalah kesel tuh si John Hotman tuh sama Iya. Rizky Ridho lah semacam Ya, kayak semua teguran. pemain kan pasti punya kesalahan lah. Gue Pasti juga. lah. Tapi Cuma jangan kalau berlarut-larut ya, Coach. Enggak, gue juga mau Coach John, gue bukan belain Rizky gitu loh. Dia juga kan harus intervensi semuanya. Ini mah hasil dari ini kan seorang John Hartman itu jago statistik, udah pastilah dikebaca. Tapi kalau Kalau saya gue sih- melihat bahwa Rizky Ridho ini kan pemain perangkap wakil tim, wakil kapten dan juga kapten. Iya nggak? Artinya Oke. terlampau jomplang, terlampau drastis kalau artinya Rizky Ridho Sampai nggak dipanggil? Sampai nggak dipanggil. Bakat Menurut loh. saya ini akan mempengaruhi mental Rizky Ridho. Artinya oke lah. Mungkin kita mengulas bahwa itu kesalahan Rizky Ridho ya, dari 2 gol Vietnam dan 1 gol Singapura. Singapura. Timor Enggak. Leste. Timor Leste enggak. Belum kan? Serang balik Vietnam. Yang 5-1 itu kan bola satu-satunya. Kamboja. Oh, Kamboja. Itu mungkin itu ya, tapi menurut saya lepas daripada itu seorang Rizky Ridho harusnya tetap harus dipanggil meskipun dia tidak dimainkan di Tidak di-bench. bench. Tapi harus di bench, tapi harus biar dia auranya dia tetap di masih ada. Tetap ada. Artinya ini kalau saya sih sekali lagi ini suatu kesombongannya John Hartman. Salah satu kesombongan John Hartman. Sepakat om. Oke, Nadio pun tidak dipanggil ya kan Iya. waktu kesalahan waktu kalah 3-0 sama Vietnam. Si Cahaya nggak dipanggil Cahaya juga. kesalahan dengan Singapura. Apa kesalahan langsung Oh, benar langsung dia. dihukum sedahsyat itu? Nggak ada Menurut saya sih, Cahaya menurut saya juga. sih Terlalu nggak terlalu lah. ya. Nggak terlalu. Iya. Artinya Rizky Ridho biar gimana tetap sebelumnya jadi tumpuan harapan Indonesia, kebanggaan Indonesia di sebelah belakang. Iya. Ya sama Hapner, sama JIJ semuanya. Jazz, ya Iya. kan selalu mengisi Bagus. situ. Artinya kan Iya. oh di sebelah belakang juga sama-sama aja kok yang datang itu juga, yang dipilih juga itu aja. Iya, kan? iya. Bahannya itu aja. Betul. Yang main di situ juga ya. Iya, artinya kan itu kan memang udah itunya pakemnya Rizky Ridho. Betul. Ya Saya kan? sih kalau emang saya jadi Coach John atau saya John Akmal, saya juga akan panggil Rizky Ridho. Iya, kalau saya sih tetap lah bahwa dia Tetap. kapten loh. Betul, Kapten tuh bisa nggak dipanggil. Terlalu mentalnya pertandingan- jauh. Ini Betul. pertandingan FIFA lagi ya. FIFA Nah, yang targetnya juara. Betul. Dan ini kalau John Hartman berani berarti main api. Kalau John Hartman gagal, selesai dia malah ini. menurut saya selesai. Enggak Kalau banyak betul orang lama ya. hilang Dia respect. udah Apa? out ya. Apa? Out Ultraman Anda begini Ultraman. Anda ngomong enak banget. Ngomong Anda ketua PSSI. Kalau ngomong jangan makan. Ultraman begini. Tuh. Ngomong Oke. men. Wah, lu gimana Pak? Ini bukan susu ultra, Ada lu. informasi Pak? Iya. Coach John nggak panggil Rizky Ridho? Rizky Ridho. Ya udah bagus aja lah, nggak usah dipanggil dulu lah. Biar dia harus dulu lah. Wah, ini- Sama. wah, ini lebih- biar agak sedikit ini, res. Ya Aja. Suruh rest Lu dulu. jalan lah. pulang Surabaya lah makan. Oh, karena perawat. Soto. Makan bebek pahlawan kan ya? Awal kelas. Bang Rizal. Las singkat. Ridho. Iya. Ya kalau gue sih ada sesuatu yang Nah, ini lukanya agak beda. Ini dalam banget. Rawang nih Bang. Rawang nih. Kamera Juga. matanya tolong. Sorot matanya tolong. Lagunya Yang tolong Lawang, sesuaikan tolong. Lagunya sesuaikan. ada Sedih nih sesuatu kayaknya. yang sudah dikatakan dan disampaikan oleh
dan Edmund. Takdir. Rizky, lu mau saya panggil dulu ya? Gizi. PA lo. Izin maaf ya. Artinya kalau dihitung tingkat Enggak, kesalahan, kalau bener kata Om Ferko tadi. ini tuh tingkat kesalahan Om Coach Akmal pasti sama teman-teman sama Mas Alfon sama ini pasti lebih tingkat kesalahan besar adalah dilakukan oleh pemain belakang dan kiper. Iya. Sementara pemain depan pasti melakukan kesalahan. Iya. Karena dia kan posisinya kan dia kan menyerang ke Iya. depan. Sementara ini Iya, posisi kalau- kan mundur, ya nggak? Kalau menyerang ke depan Om. Hah? Menyerang ke depan. Lo yang artinya posisi Kak, saya bandingin dengan Beckham Putra kemarin. Sekarang Beckham Putra masih dipanggil nih, ya nggak? Sekarang untuk Beckham Putra juga kemarin kan waktu di Piala Presiden juga nggak bagus-bagus amat Om. Iya. Iya nggak? Karena apa? Karena Beckham Putra posisi dia menyerang ke depan kan, Ke depan. padahal ke depan. Sementara pemain belakang dan kiper dia harus posisi dia harus berlari, Mempertahankan, dia harus berlari ke belakang. berlari. Ini beda, makanya lebih banyak melakukan kesalahan, gitu loh. Ya kan? Tapi kan kesalahan apapun jangan Langsung di penalti sampai Tapi ini loh Om, yang jadi pertanyaan kita bersama orang-orang ini yang tidak dipanggil sebagian besar satu ini Rizky Ridho, Kiper. Jordi Amat, Nadeo. Nadio itu kan satu tim. Cahaya. Satu klub. Itu kan satu klub. Cahaya pasti saya melatih, Bang. Iya kan? Ya, namanya Tiga klub. yang nggak dipanggil. Iya kan? Itu ada apa gitu kan? Wah, Nggak ada apa-apa. bisa jadi juga tuh. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Yang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa? Gimana? Ya, Jawabannya kok nggak ada ya. apa? Nyoret aja sesuai statistik kan. Tapi enggak karena permasalahan klub kan enggak kan? Wah, Nggak ada ya. Tapi, Ada sentimen. tapi gue setuju sama Kalau Om saya- Ferko tadi nih. Kalau ngomongin Tapi kalau- ngomongin kesalahan ya, ngomongin tingkat kesalahan, kenapa pemain depan akhirnya ya boleh dikatakan tidak disalahkan lah Om ya? Lebih sedikit kesalahan. Lebih sedikit Kesalahan. tidak disalahkan. Kalau Kenapa? itu kan memang ideologi main sepak bola Itu gitu, dia gitu, makanya. Harusnya kan gini, Iya kan? kalau kemarin kita kemasukan 1, kenapa striker nggak masukin 2? Iya. Itu pertanyaannya. Kalau masukin 2 kan kita nggak kalah. Ya, sebab di era Sintayong kita sudah begitu dinabobokan dengan hebatnya pemain belakang. Iya, betul, Luar biasa betul. Bang. Itu sebenarnya tim nasional belakang udah nggak ada masalah. Justru sekarang begitu dipakai sama diganti Kufur Iya, dan iya. Herman justru masalah lagi. Masalah lagi yang Iya. belakang ya. Maksud, Ya, Gampang. maksud gue tadi yang gue bilang itu kenapa? Kemarin itu kan di AFF itu yang turun tuh yang kesalahan berapa kali gol itu ada Rizky Ridho, ya kan? Terakhir patah lagi terakhir lawan Singapura Rizky Ridho sama Jordi Amat, ya kan? Akhirnya kita seri. Kok tidak amat sama Iya, iya. Terakhir sama Cahaya, iya kan? Sama yang main kan yang belakangnya Jordi Amat juga kan? Iya. Amat jadi amat. Kalau Singapura nggak main Om. Sebenarnya sih Dari Singapura Nggak main Om. yang Pep Blunder siapa? Oh, Kemaye ya? Kemaye ya? Iya. Kemaye ya? Iya. Nggak main. Dia amat. Oke. Geng. Pada puyeng kayaknya. Oke, geng. Semua udah kita bahas ya, penuh dengan air mata dan Iya. perjuangan. Cepet malah. Agak serius sih emang pembahasan hari ini. Nih handphone jatuh lagi aja udah pada belang-belang. Pokoknya kita doakan semua tim baik-baik saja. Sehat-sehat. Yang di Liga Indonesia sehat-sehat tuh pasti. Sehat keuangannya, sehat orangnya. Amin. Thank you banget semuanya Bang Ferkot, ya, Om Ben, Kutetkur, si Alfon, Bang Rijal, dan Om Niko. Thank you banget semuanya seluruh staff. Koprol jangan lupa like, comment, subscribe channel Koprol. Share sebanyak-banyaknya, geng. Salam olahraga, salam sehat, salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.